hari ini terambil dari Nehemia 6. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang." Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, "Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau." Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanballat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku
dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, ku bersyukur dan berterima kasih karena kami masih bisa atau dapat beribadah dalam bentuk online. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu, pimpinanmu dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Ajarkan dan tetap ingatkan pada kami untuk selalu melekat hanya kepadamu. Seberat apapun kehidupan yang kami lalui, kami percaya kalau kami punya Allah yang sangat baik dan besar kuasa-Nya. Seperti kami percaya akan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat, kami juga percaya bahwa ibadah ini dapat juga menyejukkan hati kami, menegur kami atas segala kesalahan kami, mengubahkan pola pikir kami, bahkan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, juga ibadah kami pada pagi hari ini, sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada
kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus, Tuhanku. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Agung-agunglah karya-Mu, Yesus, dalam hidupku, yang selamatkanku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian,
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat UCC di Semarang dan Purwodadi, juga yang ada di manapun yang saat ini saudara berada. Pagi hari ini kita akan beribadah dan kita akan merenungkan kebenaran firman. Sebelum saya membagikan kebenaran firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang malam. Engkau boleh menyertai kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dalam kondisi yang baik tanpa kurang suatu apapun. Jika ada di antara kami yang hari ini sedang mengalami musibah, kami percaya Tuhan juga campur tangan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus ringankan setiap beban-beban kami, berikan kekuatan pada setiap kami, kesabaran, juga kelemah lembutan, sehingga kami boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan di hari Minggu yang cerah ini, dan kami boleh berfokus sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu itu yang akan menjadi jalan keluar bagi setiap kami, solusi bagi setiap masalah kami, juga memberikan kekuatan yang baru di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Tolong hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu melayani jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini judul renungan adalah Mengapa Aku Menderita. Mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami musibah, sudah berhari-hari hujan tidak pernah berhenti. Bahkan di hari Sabtu kemarin banjir begitu deras menimpa kota Semarang sehingga banyak sekali warga jemaat yang terkena musibah ini. Ada yang parah, ada yang biasa saja, ada yang sedengan, tetapi ada juga yang kebetulan tidak mengalaminya. Namun apapun yang menjadi persoalan kita, yang kita hadapi, kiranya saudara boleh sejenak berfokus pada kebenaran firman, sehingga mungkin ini dapat memberikan jawaban bagi setiap saudara yang sedang mengalami musibah. Mengapa aku menderita? Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Pertanyaan retoris yang pernah dan sering kali saya ajukan kepada Tuhan, dan sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban. Seandainya pada waktu ada penderitaan datang ke tempat kita, dan kita percaya bahwa jika Allah mampu menghapuskan penderitaan kita, tetapi tidak mau melakukannya, maka kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah itu kejam. Dia mampu, tapi tidak mau mengambil atau meringankan beban kita. Jelas, kita simpulkan bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang kejam. Namun sebaliknya, jika Allah mau mengambil penderitaan kita, namun Dia tidak mampu melakukannya, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa Allah itu nggak berguna. Dia bukanlah Allah kalau begitu, karena Dia tidak mampu melakukan hal-hal yang manusia tidak mampu lakukan. Sebuah pertanyaan retoris yang kalau dipikirkan dan digunakan logika akan membawa kita kepada sebuah kesesatan, di mana kita akan terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang merupakan pikiran-pikiran kita sendiri. Bahkan mungkin kita bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain, roh-roh jahat yang sehingga kita mengaburkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, apabila saat ini saudara sedang mengalami musibah ataupun penderitaan, ada mungkin di antara saudara yang justru mempertanyakan hal yang sama seperti yang pernah saya tanyakan. Saudara perlu untuk kembali lagi mengenal pribadi Tuhan. Banyak sekali penderitaan yang ada di dunia ini. Selain daripada musibah banjir yang belakangan menimpa kota Semarang dan Purwodadi, kita juga, bangsa ini juga masih di tengah-tengah masa pandemi, di mana virus COVID-19 masih membayangi setiap umat manusia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan
tidak sedikit korban-korban jiwa yang meninggal akibat dari virus ini. Kemudian kita bertanya hal yang sama, mengapa ada penderitaan menimpa saya? Mengapa keluarga saya menderita? Mengapa saya diberikan sakit penyakit? Belum lama juga di Jogja ada wacana Gunung Merapi sedang dalam taraf waspada. Sewaktu-waktu bisa meluapkan lahar panas, bisa meletus, dan kita masih dibantui juga ancaman tanah longsor di beberapa kota. Penderitaan-penderitaan juga hadir di tengah-tengah keluarga dalam bentuk sakit penyakit, kelemahan ekonomi, masalah-masalah kehidupan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Saudara, kita akan terjebak pada sebuah pemikiran yang keliru jika kita memikirkan itu semua terjadi karena Allah tidak mau menolong kita, atau mungkin kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Allah tidak mampu menolong kita. Pemikiran yang kedua yang juga sama berbahayanya adalah pada waktu kita tidak tertimpa penderitaan itu, tetapi kita melihat saudara kita tertimpa musibah itu, tertimpa penderitaan itu, apapun bentuknya, sakit penyakit, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dan kita sampai kesimpulan bahwa saudara kita itu pasti sudah berbuat dosa. Apa yang Yesus katakan tentang hal ini? Kita tidak boleh cepat-cepat menyimpulkan. Siapapun yang tertimpa penderitaan itu selalu dikaitkan dengan dosa yang sedang dia perbuat. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Manusia tidak tahu. Dan manusia memang tidak boleh menghakimi. Karena hanya Allah lah yang bisa menghakimi. Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat ketiga, saya bacakan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perikop ini diambil pada waktu murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan tentang ada satu orang yang mengalami penderitaan. Dan mereka bertanya apakah itu karena dosanya dia atau karena dosa ayah ibunya sehingga dia buta. Yesus menyatakan bahwa itu bukan dosa siapa-siapa, tetapi memang ada rencana Allah di depan sana yang manusia nggak tahu. Ada pekerjaan Allah di depan sana melalui orang itu. Kita saat ini mungkin sedang melihat sesuatu gambar yang belum sempurna. Hanya sedikit saja gambar yang kita lihat. Tetapi kita sudah menyimpulkan. Kalau saudara pernah melihat sebuah ilustrasi orang menggambar, hanya satu bagian, kita sudah menebak-nebak itu gambar bola, itu gambar orang, itu gambar mobil, itu gambar apa. Tapi setelah gambarnya itu selesai, ternyata itu adalah sebuah bangunan gedung bertingkat yang di depannya dengan penuh dengan jalan raya. Perspektif manusia sangat terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau kita melihat di dalam ruang yang sempit saat ini, di dalam waktu yang pendek seperti ini, kita tidak akan bisa menyelami pekerjaan Tuhan di dalam ruang dan waktu atau perspektif yang tidak terbatas. Kehidupan manusia begitu panjang. Kehidupan manusia tidak hanya saat ini. Sehingga kalau kita melihat seseorang di waktu yang pendek, di ruang yang sempit, kita akan terjebak kepada sebuah kesimpulan yang keliru. Tetapi kalau kita mau bersabar sedikit, percaya kepada Tuhan, dan kita melihat rentang waktu yang cukup panjang, kita akan mengerti bahwa ada rencana Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan orang itu, yang tentunya pasti akan membawa kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Sehingga setiap manusia boleh melihat, setiap orang boleh mengerti, ternyata Tuhan juga baik kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa mengambil kesimpulan, baik itu kesimpulan yang menyalahkan kepada Tuhan, ataupun kita mengambil kesimpulan menghakimi sesama saudara kita yang sedang mengalami bencana. Kembali kepada sebuah keadaan peristiwa di mana kita mengalami sebuah penderitaan. Ada 3 sikap manusia di saat dia menghadapi penderitaan. Ada 3 bentuk reaksi manusia di saat penderitaan itu datang di dalam kehidupannya.
Yang pertama, saya lihat adalah manusia seringkali melarikan diri atau bahkan memberontak jika ada suatu kondisi yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidupnya. Apakah itu adalah masalah di dalam usaha, masalah di dalam pekerjaan di kantor, ataupun masalah di dalam keluarga, sekolah. Seringkali manusia dihadapkan pada masalah itu, dia lari, tidak mau menghadapi. Atau bahkan memberontak, tidak mau mengakui bahwa itu ada di dalam hidupnya, itu terjadi di dalam kehidupan. Seringkali manusia membohongi dirinya sendiri, juga membohongi orang lain. Dia tidak mau mengakui itu adalah pemberontakan. Dia menentang penderitaan di dalam hidup. Sikap yang pertama, manusia adalah melarikan diri, memberontak, dan menentang penderitaan. Sikap yang kedua adalah kebalikannya, yaitu manusia malah justru ada yang suka mencari penderitaan. Mungkin aneh kalau saudara mendengar tentang hal ini. Ada orang memang yang suka mencari penderitaan. Tanda-tandanya adalah pada waktu dia sedang menderita, yaitu entah dia sakit atau sedang mengalami masalah di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya, di kantornya, di usahanya, atau bahkan di dalam keluarganya pada waktu suaminya mungkin sedang berselingkuh dan sebagainya, dia ketahuan. Dan dia menceritakan hal-hal itu kepada orang lain. Dia terus-menerus mengulang-ulang hal yang sama. Walaupun peristiwa itu sudah terjadi cukup lama, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, tetap masih diceritakan terus-menerus. Seolah-olah dia memang senang kalau dia berada di dalam sebuah penderitaan. Tetapi memang dia tidak sadar bahwa dia sedang menikmati penderitaan itu. Dia senang untuk menjadi korban. Dia senang pada waktu orang mengasihani dia. Mengasihi dia, menempatkan dia sebagai orang yang tertekan, sebagai korban, sebagai orang yang patut dikasihani. Dalam ilmu pengetahuan, peristiwa ini atau tanda-tanda ini disebut sebagai masokisitis. Ada penjelasan ilmiah tentang orang-orang seperti ini yang digolongkan pada orang-orang yang suka bahkan justru berbangga di dalam penderitaannya. Mungkin saudara tidak sadar, tapi mungkin kita sering mendengar ada orang yang begitu bangga dengan kegagalannya, dengan penderitaannya, dengan masalahnya. Pak, saya itu sedang mengalami masalah karena dia begini, dia begitu. Ujung-ujungnya sebetulnya menyalahkan orang lain. Yang ketiga, sikap yang ketiga yang diambil manusia adalah menyerah. Seringkali pada waktu masalah dan penderitaan itu datang di dalam hidup kita, kita langsung menyerah. Bahkan sebelum kita berusaha, kita sudah menyerah. Kayaknya saya nggak bisa menghadapi ini. Sepertinya saya tidak mampu. Sepertinya saya resign saja, mengundurkan diri, atau kita cerai saja karena masalah ini tidak bisa diperbaiki lagi. Atau saya mengulang saja deh tahun depan karena saya tidak mungkin bisa lulus di tahun ini dan sebagainya. Padahal usaha belum dilakukan, belum dicoba sama sekali, tetapi sudah menyerah. Seringkali tipe yang ketiga ini adalah orang-orang yang mudah putus asa. Atau bahkan jika ada penderitaan yang datang di dalam hidupnya, dia dengan mudahnya berkata, lebih baik aku mati saja daripada aku harus mengalami hal ini. Aku nggak tahu jalan keluarnya. Ketiga sikap ini adalah ketiga sikap yang perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki. Karena ini bukanlah sikap anak-anak Tuhan atau bukanlah sikap yang Tuhan ingin kita semua punya. Manusia pada dasarnya pada waktu hidup di dunia sudah mengalami penderitaan sejak dari lahir. Itulah kenapa setiap bayi yang lahir di dunia ini pasti menangis. Bukan begitu Bapak Ibu? Tidak ada saya lihat bayi yang datang ke dunia ini dengan tertawa. Semuanya datang dengan menangis. Karena tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang sudah diserahkan kepada iblis. Dunia yang penuh dengan tipu daya. Dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Dunia yang penuh dengan penyakit dan penderitaan. Tetapi justru di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Tuhan mau bekerja melalui kehidupan-kehidupan kita.
bahwa ada rencana Allah yang akan dinyatakan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Bukankah tidak akan ada pelangi tanpa adanya hujan? Manusia akan lebih menghargai kebahagiaan jika sebelumnya ada kesedihan. Manusia akan lebih menghargai sukacita jika sebelumnya ada duka cita. Kita akan lebih menghargai sebuah kesuksesan pada waktu di situ ada jerih payah dan usaha meneteskan keringat dan air mata. Kita akan menghargai sebuah kerukunan pada waktu sebelumnya ada percekcokan. Kita akan menghargai sebuah utuhnya keluarga di saat ada situasi perceraian keluarga. Saudara, paradoks-paradoks di dalam kehidupan sebetulnya berujung kepada satu hal, bahwa kita harus menggantungkan hidup kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itulah manusia diajar bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh ketidaksempurnaan dan penuh dengan penderitaan, manusia harus bergantung kepada Tuhan, bahwa hanya Dialah juru selamat bagi setiap manusia, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran dan keselamatan. Tanpa mengedepankan dan meningkatkan rasa percaya, manusia tidak akan bisa melewati kehidupan di dunia yang penuh dengan bencana dan penderitaan. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam mengatasi penderitaan? Apakah Yesus tidak pernah mengalami itu? Justru Allah datang ke dunia di tengah-tengah manusia untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana manusia seharusnya bersikap. Salah satunya adalah bagaimana manusia harus meresponi sebuah penderitaan. Yesus sebelum mati di atas kayu salib mengalami penderitaan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dipikul oleh manusia manapun yang ada. Namun demikian, Yesus tidak mengambil sikap salah satu dari 3 contoh di atas. Yesus tidak melarikan diri, Yesus tidak memberontak, Yesus tidak menyukai penderitaan, Yesus juga tidak bangga akan penderitaan. Namun Yesus tidak menyerah. Dia tidak mengorek-orkan supaya penderitaan itu dilihat oleh banyak orang sebuah kebanggaan yang tidak ada artinya. Namun Yesus juga tidak malu pada waktu dia harus menderita di atas kayu salib. Itulah sikap yang harus dibangun oleh setiap anak-anak Tuhan di dalam menghadapi setiap penderitaan. Ibrani pasal 5 ayat 8 mengajarkan kepada kita apa arti penderitaan di dalam kehidupan manusia. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus tahu bahwa penderitaan yang dia alami hanyalah mengajarkan kepada satu hal, bahwa dia harus taat kepada panggilannya, bahwa dia harus taat kepada perintah Bapa, yaitu untuk mati di atas kayu salib, menjadi penebus dosa bagi setiap umat manusia. Setiap penderitaan yang datang kepada kita cuma bermuara kepada satu hal, bahwa kita sedang diuji untuk taat di dalam kehidupan sesuai dengan kebenaran firman. Jangan menyerah di tengah-tengah penderitaan, karena di akhir penderitaan selalu ada kemuliaan. Jalan penderitaan adalah jalan hidup bagi orang-orang Kristen. Jalan salib adalah jalan hidup bagi kita semua. Karena hanya melalui jalan salib, hanya melalui jalan penderitaan, kita bisa melewati kehidupan ini. Jadi jangan takut untuk menderita di dalam kebenaran, karena itu hanyalah sementara. Jangan takut untuk menderita karena sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hanya sekedar penderitaan-penderitaan dunia, itu tidak ada artinya. Karena kita akan mengejar kekekalan, kita mengejar sesuatu kehidupan yang kekal, yang tiada akhirnya. Di situ ada kebahagiaan, tidak akan ada lagi air mata. Di sini
adalah waktu kita mempererat dan mempertebal iman dan percaya. Selama kita menderita bukan akibat kesalahan kita, selama kita menderita bukan karena dosa-dosa kita, maka saudara tidak perlu khawatir. Di situ saudara hanya perlu menebalkan ketaatan kepada Tuhan, setia di dalam kebenaran firman, maka kemuliaan sebentar lagi pasti akan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Pelangi tidak jauh akan kelihatan setelah hujan selesai. Penderitaan memang berasa masam. Kita lebih suka rasa yang manis, rasa yang enak. Tetapi bukankah buah juga berasa macam-macam? Apa artinya kalau kita selalu makan buah yang manis terus tanpa pernah makan yang masam? Kita jadi tidak menghargai sebuah manisnya kehidupan. Ada seorang berkebangsaan Edom bernama Ayub. Dia bertanya secara retorik, sebuah pertanyaan yang tidak perlu memerlukan jawaban. Pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, yang bukan karena kesalahan dia, di mana semua orang termasuk istrinya menyalahkan dia, meminta dia untuk mengutuki Allahnya. Bahkan teman-temannya juga menghakimi bahwa Ayub telah berbuat dosa. Tapi Ayub justru menebalkan iman percayanya kepada Allah dan dia tetap taat, tidak meninggalkan Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus menerima yang buruk juga, karena dia percaya yang buruk ini tidaklah abadi. Saya ulangi, penderitaan itu tidak abadi, Bapak Ibu. Ini hanya bersifat sementara. Jadi, bertahanlah, bersabarlah, bertekunlah di dalam doa, dan taat kepada Tuhan, pertebal iman dan percaya. Di waktu itu inilah justru kita harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Selama matahari masih terbit setiap pagi, selama dia masih terbit di sebelah timur, selama masih ada sinar matahari di tengah-tengah dunia, selama masih ada oksigen yang kita hirup, selama itulah masih ada harapan bagi setiap kita. Selama itulah kasih Tuhan tidak berkesudahan menghampiri setiap kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu perikop yang diambil dari Mazmur pasal 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan, kepada Pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Maka penderitaan yang kita alami tidak akan ada artinya dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima di kemudian hari. Selamat menikmati kehidupan, selamat menggantungkan diri kepada Tuhan, selamat mendapatkan pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan menikmati perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah saudara masing-masing sebelumnya. Sebelumnya, saya akan ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika minggu pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya melalui peringatan perjamuan kudus ini kami boleh semakin mempertebal iman kami dan percaya kami kepadamu, bahwa Engkau sudah datang menjadi juru selamat bagi setiap kami, menyelamatkan bagi setiap kami, juga tentunya menjadi penolong bagi setiap kami di tengah-tengah kami melalui penderitaan di dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini, boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami jika kami memakan dan meminumnya. Nah, kami percaya inilah tubuhmu dan darahmu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah terbesar yang kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang kasih, angkat rotimu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah ini. Biarlah setiap kami boleh memaknai peristiwa ini bahwa Engkau datang di dalam tengah dunia untuk menyelamatkan kami. Biarlah setiap kami semakin pertebal iman percaya kami Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik, tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Roh Tuhan terus menyertai setiap kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Dan jika esok pagi kami kembali kepada aktivitas kami, masing-masing di tengah pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan kami percaya di saat ada Tuhan campur tangan dan menyertai kami, maka apapun juga yang kami lakukan pasti dibuat berhasil. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat-Nya yang terbaik akan tercurah di dalam kehidupan. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan engkau. Mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kehidupan, selamat mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Selamat belajar untuk menjadi taat dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam.